رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun halaman 28. Faslun fin najasati wa izalatiha. Faslun adapun ini ialah satu pasal fin najasati di dalam menerangkan najis wa izalatiha dan cara menghilangkannya. Wa min syurutis salati at-taharatu anin najasati dan ialah sebagian dari syarat sahnya salat at-taharatu itu suci atau ialah suci anin najasati dari najis fil badani dalam badan tubuh wathaubi pakaian dan pakaian wal makani dan tempat wal mahmuli lahu dan barang bawaannya musalli. Fa in laqahu najisun aw laqa thiyabahu aw mahmulahu batalat salatuhu. Fa in laqa apabila mengenai terkena hu kepada musalli najisun apa najis aula qalsiyabahu atau mengena apa najis siyabahu pada pakaiannya musalli au mahmulahu atau yang dibawa musalli batalat maka batal salatuhu apa salatnya musalli illa ayyul qiyahu halan kecuali apabila menyingkirkan siapa musalli hu kepada najis halan seketika aw yakuna ma'fuan anhu kadami jurhihi atau ada apa najis ma'fuan anhu dimaafkan ditoleransi kadami jurhihi sebagaimana darah lukanya. Orang sholat keluar darah, apa hukumnya bagi seorang yang sholat keluar darah dari anggota tubuhnya seperti luka, seperti borok, seperti apa itu namanya bisul? Jawab, orang sholat yang keluar darahnya
diperinci sebagai berikut. Apabila darah yang keluar sedikit, maka dimaafkan, ditoleransi, tidak apa-apa, dan sholatnya tidak batal. Jadi kalau lukanya itu mengeluarkan darah dan darahnya mengenai ke bajunya atau sarungnya, itu kalau sedikit dimaafkan, dimakfu. Apabila darahnya banyak dan keluar dengan sendirinya, maka dimaafkan juga dan sholatnya tidak batal. Asal keluar sendiri, seperti bisul tiba-tiba pecah saat sholat tanpa disengaja. Tapi apabila darahnya banyak dan keluar dengan sebab digaruk atau dipencet, maka tidak dimaafkan dan sholatnya batal. Jadi kalau keluar secara alami, itu walaupun banyak dimaafkan. Itu mengenai darah yang terjadi ketika kita waktu sholat. Kalau najis mengenai pakaian kita, misalnya waktu sholat tiba-tiba ada burung terbang seperti di masjid ini, langsung jatuh ke kopiah, maka kopiah itu pelan-pelan dibuka. Jika mungkin, jika enggak mungkin ya membawa barang najis di waktu sholat, sholatnya tidak sah, mengulang sholatnya. Catatan, barang bawaan yang dimaksud ialah seperti botol kecil atau obat untuk obat atau minyak wangi, sapu tangan, bahasa Arabnya mindil, di tangan atau di saku orang yang sholat. Darah luka di tubuh dan pakaiannya sendiri termasuk najis yang ditoleransi, seperti yang diterangkan tadi. Demikian juga nanah atau campuran nanah dan darah luka, darah nyamuk, kutu rambut, kutu pakaian, kencing lalat, ini semua najis yang dimakfu, ditoleransi, enggak apa-apa maksudnya. Kalau sedikit tidak tercampur dengan benda lain, itu dimakfu. Wa yajibu izalatu najisin lam yu'fa anhu, dan wajib apa menghilangkan najis lam yu'fa anhu yang tidak ditoleransi, yang tidak dimakfu. Bi izalatil aini, dengan menghilangkan bendanya, min ta'min, dari aroma, bau, walaunin, dan warna, warihin, dan baunya. 3 unsur tadi di satu benda yang najis harus hilang. Kalau sebelum sholat kita harus sudah menjaga dari najis itu. Bil ma'il mutahhiri, disucikan dengan air yang mensucikan. Wal hukmiyatu bijariyil ma'i 'alaiha, adapun najis hukmiyah ialah dengan cara mengalirkan air. Jadi kalau di masjid ini ada ayam atau kucing naik ke masjid, kemudian membuang kotoran,
itu masjidnya nggak perlu dipel, tapi cara mensucikannya ialah najisnya itu dibuang dulu, ya pakai tangan dilapisi kresek misalnya, atau pakai sapu yang bisa menghisap, atau pakai tisu yang besar yang lebar, sampai hilang benda itu. Sedapat mungkin diusahakan bau, rasa, dan warna itu sudah enggak ada. Setelah itu dituang air, katakan saja pakai gelas aqua, asal air itu mengalir itu sudah cukup. Itu kemudian diserap pakai apa itu namanya, yang menghisap itu, handuk kecil misalnya ya, diusap satu kali, jangan sampai netes, bawa keluar sana, minta tolong temannya suruh siram bersih, kalau perlu disabun biar aromanya itu habis. Balik lagi, diusap lagi itu satu kali, terus dibawa keluar, disiram lagi satu kali lagi sampai 3 kali. Diperkirakan bau, rasa, warnanya sudah habis, itu sudah suci. Jadi tidak perlu ngepel satu masjid habis air berdrum-drum itu ya, apalagi masjidnya pakai ini, gampang jatuh, pakai granit itu. Wal kalbiyatu bi ghusliha sab'an ihdahunna mamzujatun bit turabit tahuri. Adapun najis mughalladhah, najis berat, najis yang bangsa anjing, dengan cara bi ghusliha, membasuhnya, menyiramnya sab'an 7 kali. Ihdahunna, adapun salah satunya dari yang 7 kali itu, mamzujatun bit turabit tahuri, dicampur dengan debu yang suci. Wal muzilatu lil aini, dan menghilangkan kepada bendanya, benda najisnya. Wa in ta'addadat wahidatun, meskipun berulang kali menyiramnya, ketika menghilangkan benda itu tetap dihitung 1 kali airnya. Wa yushtaratu wurudul ma'i in kana qalilan, kalau disyaratkan wurudul ma'i, mengalirnya air, ingkana, jika ada apa air, qalilan, ialah sedikit. Jadi kalau najis mughalladhah dalam istilah kitab Safinatun Najah, dalam kitab Sulamut Taufik istilahnya kalbiyah, itu dihilangkan bendanya dulu. Mensucikan sampai hilang benda itu disebut dihitung 1 kali. Jadi benda najis, maksudnya kotoran itu, dihitung 1 kali walaupun menyiramnya beberapa kali sampai dengan hilangnya benda. Setelah hilang bendanya baru disiram 7 kali, yang 1 dicampur dengan debu. Nah, mazhab Maliki beda pendapatnya. Mazhab Maliki itu mengatakan melaksanakan penyiraman sampai 7 kali ini adalah ibadah. Sebenarnya anjing itu tidak najis gitu.
mazhab Maliki. Tapi kita di sini mazhab Syafi'i. Di luar Jawa sebagian yang bermazhab Maliki itu miara anjing. Tapi kita tidak ada anjing di sini ya. Ini cuman ilmu saja gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.